Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada channel saya Ibrahim Bafandal, khusus tentang tips kiat sukses memimpin sekolah. Mohon maaf, saya ini menggunakan baju takwa yang saya beli di Padang, Sumatera Barat, karena sekarang pukul 11:15 atau pukul 10:40 sehingga sampai persiapan sholat duhur lah untuk berjamaah di masjid. Nah, sebelum berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah, nah, saya ingin menyapa kembali para kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, para guru, juga para pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK atau yang sederajat ya. Saya menyapa dalam bentuk menyampaikan hasil bacaan saya. Ini seri yang ketiga. Jadi seri yang ketiga, saya ingin menyampaikan hasil bacaan saya, dan bukunya masih tetap, yaitu buku Developing the Leader Within You, karangan John C. Maxwell, dan diterjemahkan oleh 3 penerjemah, dan judulnya menjadi Cara Mengembangkan Potensi Kepemimpinan dalam Diri Anda, gitu ya. Nah, ini saya baca khusus halaman 78 sampai halaman 92. Dan ini saya baca di sela-sela saya mengikuti Kongres kelima Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia (ISMAPI) yang bertempat di Gorontalo, ya, tepatnya di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi saya baru tadi malam kembali dari Gorontalo. Nah, selama di Gorontalo saya baca buku ini, baca buku miliknya, karangannya John C. Maxwell, subjudul di halaman 78 itu sederhana sebenarnya, daftar centang perubahan. Daftar centang perubahan berisi atau menjelaskan ada sejumlah pertanyaan, sejumlah pertanyaan yang harus dipertanyakan oleh kepala sekolah, oleh seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, sebelum melakukan perubahan-perubahan tertentu di sekolahnya atau melakukan pembaharuan tertentu di sekolahnya, ya. Jadi ada sejumlah pertanyaan, dan ini menarik. Nanti saya jelaskan, dan harapannya para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, kemudian para pengawas pendidikan, sebelum melakukan pembaharuan tertentu atau melakukan perubahan tertentu, hendaknya hal yang akan dijadikan pembaharuan tersebut diuji dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Maxwell. Ini menarik, menarik sekali. Makanya saya sengaja sampaikan dalam channel YouTube saya, Mengapa? Karena saya yakin para kepala sekolah, para guru, wakil kepala sekolah,
para pengawas ya, atau para praktisi pendidikan itu pasti ingin atau memiliki keinginan, kemauan, semangat untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk melakukan pembaharuan di sekolahnya masing-masing dalam rangka menghantarkan sekolahnya menjadi sekolah yang lebih baik atau lebih bermutu atau lebih berkualitas. Entah apapun yang akan diperbaharui. Misalnya ingin melakukan perubahan, pembaharuan dalam hal model pembelajaran, model ulangan harian, model pembelajaran remedi, ya, model asesmen pembelajaran, ya. Mungkin juga akan memperbaharui jadwal penyelenggaraan upacara, jadwal penyelenggaraan penyambutan kehadiran siswa pada pagi hari, ya. Nah, sebelum melakukan pembaharuan, perbaikan, nah ada sejumlah pertanyaan terhadap pembaharuan itu. Ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya kalau nanti jawabannya iya semua, berarti pembaharuannya akan sukses. Kalau ternyata tidak jawabannya, maka potensi kegagalan pembaharuan akan terjadi. Ya, akan terjadi. Nah, apa sejumlah pertanyaan yang direkomendasikan oleh buku ini, dalam buku ini, ya, yang dikarang oleh John C. Maxwell. Yang pertama adalah, apakah perubahan yang digagas sesuai enggak dengan tujuan organisasi, tujuan sekolah, atau visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, target sekolah. Kalau perubahan-perubahan yang akan kita eksekusi, kita akan realisasikan itu bisa sesuai dengan tujuan, sesuai dengan visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, target sekolah, maka insya Allah perubahan atau pembaharuan yang digagas oleh kepala sekolah akan sukses. Tetapi andai kata tidak sesuai dengan visi, misi, tujuan, target sekolah, ya ini mengandung potensi untuk gagal. Jangan dilakukan pembaharuan itu, yang diterapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah perubahan tersebut memberikan keuntungan jangka panjang maupun jangka pendek bagi sekolah? Apabila perubahan yang digagas oleh kita itu memberikan keuntungan jangka panjang, jangka pendek, nah segera lakukan perubahan, ya, segera realisasikan perubahan tersebut, pasti sukses. Mengapa sukses? Karena ya akan memberikan keuntungan jangka panjang maupun jangka pendek. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, apakah perubahan yang digagas oleh kepala sekolah, oleh pemimpin itu menguntungkan pengikut, menguntungkan guru, menguntungkan tenaga kependidikan, menguntungkan siswa, warga sekolah yang lain? Apabila menguntungkan, maka segera bisa merealisasikan perubahan tersebut. Apabila tidak membawa keuntungan, bahkan merugikan, wah, ini akan membuat perubahan tidak berhasil. Mengapa? Karena pasti akan ditentang, ya, ditentang oleh warga sekolah. Mengapa? Karena tidak menguntungkan, bahkan merugikan. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, apakah perubahan yang sudah digagas oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh wakil kepala sekolah misalnya, spesifik dan jelas?
Kalau masih kabur, jangan tergesa-gesa direalisasikan. Kalau perubahan-perubahan yang digagas kita ini sudah spesifik, operasional, jelas, dipahami oleh semua warga sekolah, ya segeralah kita merealisasikan perubahan tersebut. Tapi kalau masih kabur, tunda dulu perubahannya. Kalau belum jelas, tunda dulu perubahannya sampai jelas, sampai spesifik di siapa, pada siapa, di mata guru-guru atau pengikut atau bawahan atau anggota yang akan mengimplementasikan perubahan tersebut. Itu adalah pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang kelima adalah, apakah perubahan ini langkah nyata yang harus diambil? Ya, harus diambil. Apakah memang langkah yang operasional, yang nyata yang harus diambil? Ya, karena ternyata banyak opsi-opsi lain, ya sebaiknya jangan menerapkan perubahan ini, tapi menerapkan opsi perubahan yang lainnya, yang lebih nyata, yang lebih mendukung untuk dilaksanakan seperti itu. Itu yang kelima. Yang keenam adalah, nah ini pertanyaannya, apakah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya Satparas tersedia cukup atau tidak dalam membuat perubahan tersebut? Kalau perubahan yang digagas oleh kita itu didukung oleh adanya SDM, keuangan, Satparas yang memadai, laksanakan. Disegerakan, laksanakan perubahan. Tetapi kalau ternyata menghadapi keterbatasan SDM, menghadapi keterbatasan keuangan, ya Satpasnya terbatas untuk menerapkan perubahan, maka hendaknya perubahan-perubahan tersebut ditunda dulu. Kita persiapkan dulu SDM-nya, kita persiapkan dulu keuangannya, kita persiapkan dulu Satpasnya. Begitu siap, lah segeralah kita eksekusi perubahan yang digagas oleh kita. Ini yang keenam. Yang ketujuh adalah, ya, apakah pimpinan mampu mewujudkan perubahan tersebut? Ini hendaknya evaluasi diri. Jadi kalau saya seorang kepala sekolah misalnya punya gagasan baru, sebelum saya menerapkan gagasan baru ini, saya harus bertanya kepada diri saya, apakah saya mampu memimpin perubahan tersebut? Apakah saya mampu memimpin merealisasikan gagasan tersebut? Nah, ini harus harus bertanya kepada diri sendiri. Nah, kalau kepala sekolah, pimpinan sudah yakin tidak akan mampu menerapkan perubahan, ya jangan segera melakukan perubahan. Kita hendaknya mempersiapkan diri kita dulu untuk bisa mampu mengimplementasikan atau memimpin implementasi perubahan yang kita gagas. Itu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan, ini tentang tentang orang yang berpengaruh di sekolah kita, di lembaga kita. Apakah minimal 20% orang-orang yang berpengaruh teratas akan membantu perubahan kita? Sebab kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang berpengaruh, ya, maka kita ini akan gagal menerapkan perubahan. Makanya kita menggalang adanya pengaruh minimal 20% dari orang-orang yang berpengaruh itu mendukung perubahan ini, akan membantu perubahan ini. Itu yang ke-8. Lalu yang ke-9 adalah apakah tepat waktunya untuk melakukan perubahan. Sebab walaupun bagus gagasannya, bagus idenya, bagus inovasinya, tapi kalau tidak tepat waktu,
ya itu akan berpotensi untuk gagal. Akan berpotensi untuk apa? Untuk gagal. Ya, akan berpotensi untuk gagal. Sehingga pandai-pandailah kita menilai atau mengukur atau ya mempertimbangkan apakah waktunya tepat untuk melakukan perubahan. Apabila belum tepat, ya tunda dulu, entah bulan depan, entah bulan-bulan berikutnya, entah tahun depan, entah kapan-kapan yang tepat waktunya untuk melakukan perubahannya. Nah, terakhir di halaman 92 ini ada pesan dari Maxwell, dari penulis buku ini. Ada pesan begini, ya. Berdasarkan pengamatan Maxwell, ya, perubahan hanya akan menyengsarakan. Waktu ini ancaman ini ancaman, ya, hati-hati. Ya, berdasarkan pengamatan saya, ya, kata Maxwell, perubahan hanya akan menyengsarakan jika satu, perubahan yang diajukan adalah sebuah ide buruk. Yang kedua, perubahan yang diajukan tidak diterima oleh orang-orang yang berpengaruh. Yang ketiga, perubahan yang diajukan tidak dipresentasikan dengan efektif. Yang keempat, perubahan yang diajukan hanya untuk melayani pemimpin. Yang kelima adalah perubahan yang diajukan hanya berdasarkan keadaan di masa lalu. Perubahan yang diajukan terlalu banyak dan terjadi begitu cepatnya. Nah, kalau keenam ini ada atau dialami, pasti perubahan yang digagas oleh kita, oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh pengawas pendidikan, oleh wakasek gitu ya, akan menyengsarakan kita. Hindarilah agar kita dalam bekerja tidak menemui kesengsaraan. Kita harus menikmati pekerjaan. Kita harus nikmat dengan pekerjaan kita. Kita jangan sampai sengsara dengan pekerjaan kita. Monggo materi kali ini, ya, bahan kali ini disampaikan, ditonton habis sampai selesai, kemudian klik like-nya, subscribe, dan saya kira bagus kalau di-share. Ya, saya kira bagus kalau di-share kepada teman-teman sejawat kita, para kepala sekolah, para guru, para wakil kepala sekolah, di grup-grup WA kita share, ya. Agar apa? Agar yang saya sampaikan dari hasil bacaan saya ini bisa juga dinikmati, bisa dipelajari, didengar, diresapi oleh semua warga atau komunitas pendidikan, ya, atau ya masyarakat pendidikan, ya, sehingga nanti akhirnya bisa meningkatkan mutu pendidikan atau sekolahnya masing-masing. Ya, terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.